Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat Cakrawala semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bersama saya sini di acara Cakrawala Open Your Mind. Nah, sahabat semuanya, sama-sama yang kita ketahui bahwasannya di kota kita saat ini cuaca tidak menentu. Kadang panas, kadang hujan, bahkan hujannya disertai oleh petir yang menggelegar. Nah, untuk itu pembahasan kita pagi kali ini adalah tentang petir. Untuk itu kita akan membahas bersama Gundala Putra Petir. Bukan ya sahabat semuanya. Kita akan mengundang seorang staf pengajar dari SMP IT Mutiara, seorang fisikawan yang akan membahas tentang petir itu seperti apa. Langsung saja kita undang Bapak Zul Abror Asibuan. Assalamualaikum Pak Abror. Waalaikumsalam Pak De. Oke, Pak Abror. Langsung aja kita duduk dulu Pak Abror, biar enak Pak Abror. Ya, Pak ya. Nah, Pak Abror, kita mengetahui bahwasanya kota kita ini sering diguyur hujan yang disertai oleh petir yang menggelegar. Nah, untuk itu mungkin sahabat Cakrawala di rumah atau dimanapun itu belum mengetahui petir itu apa sih dan bagaimana terjadinya petir itu, Pak Abror. Mungkin Pak Abror bisa menceritakan bagaimana terjadinya petir itu. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De atas jamuannya di sini. Nah, jadi begini Pak De ya. Sebelum kita masuk membahas tentang materi petir tadi, kita harus tahu pertama sekali definisi petir itu seperti apa gitu ya. Jadi definisi petir itu kalau menurut KBBI Pak De, petir itu adalah kilatan cahaya yang disertai oleh gemuruh. Nah, biasanya terjadi pada saat hujan ya. Itulah seperti itu kalau definisi secara KBBI. Namun kalau misalnya kita tinjau secara fisika, secara sederhana fisika menjelaskan petir itu adalah loncatan elektron yang sangat besar yang terjadi di sekitaran awan seperti itu Pak. Jadi apakah petir itu harus disertai hujan atau nggak hujan bisa jadi petir gitu? Kalau petir itu sebenarnya terjadinya tidak harus pada saat hujan ya Pak ya. Petir itu terjadinya bisa saat sebelum hujan, tapi biasanya memang pada saat hujan petir lebih sering terjadi. Kenapa? Karena kelembaban udara itu di sekitar awan itu sangat tinggi. Kalau kelembabannya tinggi berarti air Pak De, air yang ada di udara itu akan menjadi seperti media rambat bagi listrik tadi atau elektron tadi, sehingga cenderung pada saat musim hujan atau pada saat hujan petir itu lebih sering terjadi. Oh, seperti itu. Jadi petir itu juga disertai cahaya, kilat gitu. Iya Pak De, kilatan cahaya, karena kilatan cahaya itu merupakan bentuk pelepasan energi. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kemudian petir itu yang kita tahu bahwasanya kita dilarang itu kalau kita ada petir dilarang berlindung di pohon gitu ya. Nah, apakah petir itu dia mengincar itu bangunan-bangunan yang tinggi seperti itu? Kalau kita katakan mengincar, iya bisa dikatakan mengincar ya. Karena kalau misalnya benda-benda yang lebih tinggi itu memiliki apa namanya ya, lebih cenderung dekat dengan sumber nyala atau sumber petir itu sendiri, sehingga benda tadi bisa mempercepat grounding atau mempercepat penetralan. Nah, dari muatan listrik yang di awan ke tanah lebih cepat ya daripada melalui udara Pak De. Nah, kemudian ada lagi ini Pak Abror, bahwasanya kita ketika saat hujan yang disertai petir yang menggelegar itu kita juga nggak boleh main HP gitu ya. Apakah benar seperti itu atau kenapa kalau kita menggunakan smartphone kita ketika saat petir itu atau hujan yang dahsyat gitu? Kalau secara teori efek dari HP itu sangat kecil ya. Adapun kalau misalnya kita lihat sering berita-berita seperti itu Pak De, mungkin itu adalah kebetulan saja ya. Karena petir itu rambatannya kalau dipengaruhi oleh sinyal HP ini kan sinyal radio Pak De. Sinyal radio, menggunakan sinyal radio. Nah, di gelombang radio ya. Jadi kalau misalnya petir itu tidak begitu terpaut sama gelombang, dia cenderung bisa melalui media apa saja seperti itu Pak.
Jadi itu seperti mitos, nah atau seperti kejadian yang kebetulan biasanya Pak dia. Oh seperti itu. Bahkan kalau kebanyakan kita tahu ya bahwasanya di negara kita Indonesia ini kan petirnya sangat termasuk petir yang ini ya. Yang menggelegar gitu Pak De Iya. ya. Ya, itu karena Indonesia ini berada di garis khatulistiwa, di mana garis khatulistiwa itu cahaya matahari itu terpapar hampir sepanjang siang atau hampir setiap hari permukaan laut itu terpapar oleh sinar matahari. Jadi penguapan itu sangat tinggi di garis khatulistiwa Pak De, sehingga memunculkan awan yang pertama dia awan yang sedikit kecil seperti cumulus, lalu berkumpul menjadi awan cumulonimbus ya, cumulonimbus. Nah, nanti awan yang besar itu memiliki muatan yang sangat besar, dan kalau misalnya nanti suatu saat dianya sudah sangat berbeda potensialnya dengan bumi, maka bisa terjadi yang namanya petir seperti itu. Jadi kembali lagi ke petir itu mengincar gedung atau bangunan yang tinggi. Nah, kita juga mengetahui bahwasanya untuk mengantisipasi itu ada katanya penangkal petir. Nah, apakah gedung-gedung yang tinggi itu seperti gedung sekolah kita ini ada penangkal petir itu seperti manfaatnya seperti apa itu? Kalau untuk gedung sekolah kita ini Pak De, saya rasa ini belum perlu ya, karena dia masih tinggi rata-rata dan pohon-pohon juga banyak yang setinggi sekolah kita ini. Tapi kalau misalnya sampai gedung-gedung yang memiliki ketinggian lebih dari 300 meter, itu biasanya lebih cenderung tersambar petir Pak De. Nah, di sana ada penangkal petir. Penangkal sebenarnya ketika bahasa penangkal itu kurang cocok Pak De. Penangkal karena kita membahasakannya itu kurang pas. Dia tidak menangkal, dia menerima saja. Petir itu diterimanya, semua energi petir itu diterimanya, hanya saja langsung disalurkannya ke tanah gitu ya, untuk menetralisir muatan-muatan elektron yang sangat besar tadi. Oh, jadi seperti itu, bukan penangkal ya? Bukan memang penangkal. Jimat, gitu ya? Iya, kalau penangkal itu kan seolah-olah dia ketika petir mau datang ditangkalnya seperti sial langsung pergi lagi gitu. Jadi, nah, berkenan juga kita tahu juga bahwasanya banyak korban yang kena sambaran petir di negara kita, bahkan di Provinsi Riau juga banyak ya. Nah, kira-kira kalau petir itu menyentuh tubuh kita itu, bahkan nyawa itu seperti apa itu Pak Tangis? Ketika petir langsung mengenai manusia biasanya kan Pak De, misalnya saat orang berjalan di tanah lapang, pemain bola kena sambar petir, kemungkinan mungkin sampai 99% dia akan mati ya. Tapi kalau secara tidak langsung, misalnya dia berteduh di bawah pohon, bisa jadi dia mengalami luka bakarnya saja, tidak langsung dia Pak De, karena dia hanya efek sampingan. Tapi walaupun seperti itu, kerusakan di dalam tubuhnya itu sangat fatal Pak De, karena dia bisa menghasilkan listrik tadi kan, petir tadi kan menghasilkan energi listrik yang sangat tinggi ya. Kalau kita terkena imbasnya, itu biasanya organ-organ di dalam tubuh kita itu seperti rusak, sel-sel saraf kita itu kan langsung rusak. Itu bisa menyebabkan terjadinya kelumpuhan walaupun kita itu masih hidup ya. Seperti itu ya, yang televisi sambar petir yang nggak bisa hidup lagi gitu ya. Nggak bisa hidup lagi Pak De ya. Tapi jangan khawatir kalau misalnya ada orang yang tersambar petir, jangan kita takut juga Pak De. Jangan kita takut untuk menolongnya, karena biasanya petir itu tidak akan tinggal di tubuh itu, dia akan langsung gitu ya. Nggak kesetrum, jangan takut. Misalnya orang baru tersambar petir, tapi ya memang takutnya kalau petir itu masih terus-menerus terjadi, ya mungkin kita tunda sebentar ya. Tapi kalau sudah berhenti bisa kita tolong. Nah, jadi sahabat, jadi sangat berbahaya kalau saat petir kita bermain di lapangan terbuka. Bukan otomatis ketika kita bermain kita petir kita akan menjadi Gundala Putra Petir ya. Itu bukan, itu salah itu. Nah, karena petir tadi itu kita belum tahu bagaimana sih kronologis tadi, bisa Pak Abro bisa jelaskan lagi? Oh iya, tadi sedikit kelupaan ya Pak De ya. Petir bagaimana terjadi awalnya gitu ya Pak De ya. Jadi petir tadi terjadi akibat adanya dua muatan listrik yang sangat besar, dua benda bermuatan listrik yang sangat besar, dia berbenturan di atas sana, atau terjadinya beda potensial yang sangat besar. Ada potensial positif dan negatif. Itu
bisa sampai beribu-ribu volt ya, atau jutaan volt seperti itu. Nah, bagaimana awan tadi bisa bermuatan listrik? Awan tadi kan di atas sana Pak De, di lapisan stratosfer itu banyak yang namanya angin bertiup ya Pak De ya. Angin tadi setiap saat bersentuhan langsung dengan permukaan awan, mengakibatkan si awan tadi kehilangan elektronnya. Nah, kehilangan elektronnya ataupun bisa menjadi kelebihan elektron. Jadi ketika awan tadi kehilangan elektron, maka dia akan bermuatan positif. Tapi ketika awan tadi menerima elektron, maka si awan tadi akan bermuatan negatif. Lama-kelamaan awan ini kan akan membesar ya Pak De ya. Semakin besar itu berarti energi listrik yang dimilikinya, bisa kita katakan dia listrik statis, yang dimilikinya itu semakin besar. Sehingga bagaimana apabila perbedaan tegangan semakin besar terjadi, ketika mereka berdekatan akan terjadi seperti loncatan listrik, yang tujuannya adalah untuk menetralkan. Nah, menetralkan antara awan yang satu dan awan yang lain, yang tadinya positif di sini negatif, bertemu, mereka saling menetralkan ya, sehingga nanti mereka normal kembali. Tapi ada kalanya bukan hanya awan dengan awan ya, bisa langsung awan dengan bumi. Perbedaan potensial awan itu dengan bumi itu sangat tinggi Pak De. Jadi kalau misalnya sudah sangat tinggi, maka nanti petir itu akan langsung menghantam tanah. Kalau sudah perbedaan potensial antara awan dan bumi sangat tinggi, maka dia akan menghantam tanah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu sendiri adalah untuk menetralisir si awan tadi supaya tidak bermuatan lagi. Nah, di samping banyak petir itu bisa menyebabkan kebakaran gedung, bahkan korban jiwa. Ada nggak sih Pak Bro itu manfaat petir itu bagi kehidupan kita di bumi ini? Kalau dikatakan manfaat, pasti segala sesuatu memiliki manfaat dan juga memiliki resiko ya, seperti itu ya Pak Dia. Walaupun seperti kita katakan petir, kita takut kepadanya, kita misalnya ketika dia datang, kuping kita langsung kita tutup, kita lari cari tempat yang aman. Tapi bukan serta-merta petir itu negatif semua loh Pak Dia. Jadi pada saat terjadinya petir itulah peluang terciptanya ozon yang baru Pak De. Pak Ade tahu kan lapisan ozon untuk apa? Ya, melindungi bumi ya. Melindungi bumi dari apa itu Pak De? Dari sinar matahari. Sinar matahari, iya benar. Dari sinar matahari. Ya, jadi ozon itu sebenarnya terbentuk akibat bantuan dari si petir itu Pak De. Oh, seperti itu. Ya, jadi ada 3 molekul oksigen. Ketika tersambar petir, molekul-molekul oksigen ini akan lepas dari molekulnya. Kalau misalnya kita tahu kan oksigen itu kan O2 ya Pak De ya. O2. Berarti kan kalau ozon itu apa ya Pak De? Rumus kimianya. Ozon itu apa? Oh, mungkin Pak De sudah lupa ya. Ada sahabat, ada yang tahu itu rumus molekul Ayo, dari ozon apa? Rumus molekul dari ozon apa? Nah, iya benar ya. Jadi rumus molekul dari ozon itu adalah O3. O3. Artinya atom oksigen ada 3 buah berikatan, itu membentuk yang namanya ozon. Kalau oksigen tadi atom oksigen 2 membentuk ikatan namanya oksigen. Nah, kalau ada tadi ini atom oksigen, molekul oksigen, gas oksigen ya. Ini kan 2 oksigennya ya kan O2. Ini O2. Nah, yang ini juga O2. Ketika tersambar petir yang 3-3-nya ini, maka dia berlepasan dari ikatannya. Nah, setelah itu dia akan menyatu kembali. Nah, tapi penyatuannya itu tidak 2 lagi, menjadi 3. Iya. Nah, ketika tersambar petir itu ya Pak De. Nah, maka dari itu di situ terbentuknya ozon baru. Nah, seperti itu Pak De. Lalu banyak lagi ya manfaat dari petir itu. Yang pertama juga ada juga yang menyuburkan tanah Pak De. Iya, bisa menyuburkan tanah Pak De ya. Iya, apalagi kalau petirnya semua tanah ini kena petir itu Pak De ya, subur tanah kita Pak De. Nah, kenapa seperti itu bisa? Nah, di sana petir itu bisa membantu proses menghasilkan nitrogen di dalam tanah Pak De. Jadi petir yang di udara tadi akan membantu pengikatan oksigen di dalam tanah ketika dia mencapai tanah, seperti itu.
ada lagi fungsinya yang lain Pak De. Petir yang tadi itu menetralisir awan, sehingga kalau misalnya nanti ada kegiatan-kegiatan di daerah stratosfer sana di bawah-bawah awan, sehingga petir itu tidak berkumpul terlalu banyak di sana. Atau kita jadikan pembangkit tenaga petir gitu bisa juga? Seharusnya bisa Pak De ya. Bisa ya? Iya. Tapi kita butuh kapasitor raksasa gitu. Sampai sekarang kita belum bisa membuatnya Pak De. Atau kita butuh palutor gitu? Ya bisa tuh Pak De. Kalau kita bisa sewa, mungkin bisa ya, sewa sama Thor sebentar ya. Kita sewa Dari Marvel ya, kita sewa ya Pak De ya. Dari Marvel kita sewa. Tapi yang berikutnya Pak De, ada juga ternyata petir itu bisa membunuh penyakit loh Pak De. Iya, ada terapi petir gitu. Iya Pak De. Jadi Pak De kalau mau penyakitnya hilang, main-mainlah ke tempat yang sering kena petir, bisa tuh Pak De. Langsung kena sambar petir Pak De, dar gitu kan, hilang penyakit Pak De. Mati. Tapi serius loh Pak De. Serius ya? Jadi kan ketika petir itu terjadi di angkasa itu, bukan di angkasa ya, di udara itu kan ada yang namanya loncatan elektron. Pada saat loncatan elektron itu terjadi, itu yang kita lihat seperti kilat, seperti the flash gitu ya. Nah di situ di sekitarnya itu sangat panas Pak De. Sangat-sangat panas ya Pak De. Jadi panasnya tadi bisa mematikan bakteri-bakteri yang ada di udara Pak De. Jadi bakteri-bakteri yang jahat itu bisa mati ya Pak De, di situ ya. Yang seperti virus atau apa sebagainya. Jadi bisa dong mematikan virus corona gitu? Bisa Pak De, seperti saya katakan tadi, mungkin butuh jutaan petir ya datang ke Indonesia, tapi ya nauzubillah ya. Nauzubillah ya Pak De ya. Itu bukan coronanya aja yang mati Pak De. Kita juga. Oke, demikian sahabat ya, ternyata yang selama ini kita tidak tahu, ternyata petir itu banyak manfaatnya. Nah, kita juga telah mengetahui bagaimana kronologis terjadinya petir. Nah, untuk itu sekali lagi terima kasih Pak Abror sudah berbagi ilmunya, informasinya bagi kita semua. Dan sahabat Cakrawala semuanya, sampai ketemu lagi di session berikutnya dengan tema-tema yang menarik tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.